Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini saya ajak Bapak Ibu kembali kita beribadah di rumah dengan keluarga kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dalam Lukas 22 ayat 15 yang berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Mungkin sudah bertanya, ini sudah bukan Paskah. Ya, kita barusan selesai merayakan ibadah Pentakosta selama 10 hari, saudara-saudara. Kalau hari ini tanggal 7 Juni kita beribadah di rumah dengan keluarga, dengan sakramen perjamuan kudus sebentar yang kita lakukan, saudara-saudara, kita akan melihat, saudara-saudara, bukan berita Tuhan, apa arti perjamuan kudus buat kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah menyertai saudara dan saya selama 2 bulan lebih, selama COVID-19 ini. Kita melihat penyertaan Tuhan dan kita sekarang menghayati apa sih arti perjamuan kudus buat kehidupan orang Kristen. Banyak artinya, saudara-saudara, untuk peringati Tuhan, untuk persekutuan dengan Tuhan, untuk mendeklarasikan atau proklamasikan iman kita kepada Tuhan. Tetapi saya akan ambil 3 saja, saudara. Yang pertama, yaitu mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Kenapa, saudara? Kematian Tuhan adalah kematian yang sangat-sangat kejam, sangat cruel, sangat brutal, sangat sadis. Kematian Tuhan di atas kayu salib itu tidak sangat manusiawi, saudara. Karena itu adalah kematian yang menanggung kutuk. Yesus Tuhan yang saudara dan saya yakini dan kita sembah, itu matinya seperti penjahat besar, dihukum secara luar biasa, saudara. Dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, kalau Bapak Ibu baca, dikatakan seorang yang mati tergantung di atas kayu salib terkutuk oleh Allah. Dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari segala kutuk. Dan kutuk yang saudara dan saya harusnya kita warisi, yaitu kematian kekal, tidak ada hak untuk masuk dalam kerajaan surga, sudah diambil alih oleh Yesus Kristus, saudara. Saudara, dalam Lukas 22 ayat 19, inilah arti perjamuan kudus yang pertama. Lalu ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, yaitu murid-muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, arti yang pertama perjamuan kudus adalah memperingati kematian Tuhan. Apakah Tuhan ingin kematian dikurangi? Tidak, saudara. Karena Tuhan ingin menyadarkan kita perlu sadar bahwa Yesus matinya, kematian di atas kayu salib adalah kematian kutuk, saudara-saudara, yang tidak satupun orang mau, tidak ada satupun orang yang sanggup menahannya. Bahkan dikatakan kematian Yesus itu adalah kematian di atas kayu, kematian yang exhaustion, atau kematian yang menguras tenaga, mati pelan-pelan, menderita, saudara-saudara. Dan oleh itu sebabnya, saudara, orang yang menderita bagi kita wajib kita peringati. Dengan apa, saudara? Dengan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Yang kedua, saudara, arti dari perjamuan kudus adalah our relationship with God, our present relationship with God. Kehidupan, hubungan kita sekarang ini dengan Tuhan. Kita masa hidup kita sekarang ini dengan Tuhan, itu penting, saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Saudara-saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia dengan tubuh dan daging, dengan tubuh dan darah kita, dengan segala kehidupan fisik kita, saudara, arti perjamuan kudus yang kedua adalah waktu kita makan minum menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan, waktu kita mati seolah-olah bersama Tuhan. Waktu kita hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kristus yang sudah mati, tubuhnya terpecah-pecah dan darah tertumpah untuk saudara dan saya. Waktu kita ambil perjamuan, roti perjamuan, dan minum anggur perjamuan, kita seolah mendeklarasikan
inilah hubunganku dengan Engkau ya Tuhan. Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 15, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara dan saya harusnya hamba yang tidak dikenal, mati harus kutuk, tetapi dia katakan, aku menyebut kamu sahabat. Kalau dia sudah menyatakan saudara dan saya adalah sahabat, waktunya relationship kita, hubungan kita selama kita masih hidup, semakin kita tingkatkan dalam Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat penyembahan, lewat doa, persekutuan, lewat bersekutu dengan firman-Nya, bersekutu dengan tubuhnya, bersekutu dengan kasih-Nya dalam kehidupan kita yang benar di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, fungsi perjamuan kudus yang ketiga adalah remind us of Jesus return, mengingatkan kita sebagai peringatan kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali. Matius 26 ayat 29 mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi, ya saudara, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai aku yang besar saudara, Yesus, aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yesus tidak akan minum anggur lagi, dikatakan dalam firman Tuhan, tapi dia ingin minum itu bersama-sama dengan umatnya orang percaya, saudara dan saya, di dalam kerajaan Allah. Saudara, ingat Yesus pernah mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi untuk menyediakan tempat buat kamu. Waktu kita diambil bersama Tuhan dalam kerajaan surga, disitulah kita akan makan minum bersama Tuhan dalam perjamuan yang maha kudus, karena dia menjadi panutan kita, dia menjadi Allah kita, dia menjadi raja kita. Dan Yesus katakan, engkau sahabat. Saudara, Wahyu 2 ayat 22 ayat 20 mengatakan, aku segera datang. Yesus yang katakan, aku segera datang. Kalau dia segera datang saudara, mari setiap kita ambil roti perjamuan dan minum anggur perjamuan, ingatkan pikiran kita penderitaan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita saat ini dengan Tuhan. Apakah hubungan kita baik dengan Tuhan? Apakah hubungan kita mesra dengan Tuhan? Apakah hubungan kita intim dengan Tuhan? Atau suam-suam kuku? Atau hangat-hangat ayam? Hanya saudara dan saya yang tahu. Yang terakhir, percayakah kita bahwa dia akan kembali? Perjamuan kudus berbicara, dia akan kembali menyebut saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Amin.